Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Andro di video insight yang kelima. Jadi pada kali ini em, aku mau membahas saya mau membahas dimensi psikologis konseling, khususnya konselor dalam kongruen. Nah, jika kemarin kan kita udah membahas pemaknaan dari konseli, dan pada pertemuan kemarin kita menekankan kata pemaknaan. Nah, untuk kali ini uh, di tema video insight yang kelima ini kita akan menekankan kepada arti sebuah kongruen. Nah, kongruen itu apa sih? Kalau mungkin kalian masih ingat ya, kongruen itu adalah sebuah hubungan di mana adanya kecocokan antara um, ideal self dan juga real self. Maksudnya adanya keterkaitan atau bisa dibilang adanya sebuah kecocokan persamaan antara ideal self yang diinginkan oleh kita dan juga kenyataannya. Nah, itu yang disebut dengan kongruen. Nah, di video insight kelima ini sebenarnya apa aja sih yang kita bahas? Nah, yang kita bahas ini adalah yang pertama, mungkin saya akan membahas kembali nih mengenai dimensi psikologis yang sebelumnya pernah saya singgung-singgung juga di video insight sebelumnya. Kemudian kita juga mempelajari dimensi psikologis konselor untuk hari ini nih, yaitu kita ambil dari Carl Rogers. Dan yang ketiga, kita apa sih efek dari dari dimensi psikologis konselor yang dikatakan oleh Carl Rogers. Kemudian yang keempat adalah diskoneksi diri sebagai cara bertahan hidup, dan juga kelima adalah kongruen itu sendiri, mulai dari ciri-ciri, fungsi, dan juga cara. Oke, mungkin kita langsung yang pertama aja dulu ya. Jadi mungkin kalian masih ingat ya kalau di dalam dimensi psikologis dalam konseling. Jadi kan itu ada empat ya, ada empat apa sih namanya? Ada sebelumnya ada 4 persentase perbaikan dari diri klien sebagai fungsi dari faktor-faktor terapeutik. Kalau kalian masih ingat tuh, yang dari Bertolini dan O'Halloran. Nah, itu kan terdiri dari apa sih namanya, teknik-teknik yang sebesar 15%, kemudian dari perubahan ekstra terapeutik, itu maksudnya adalah dari apa ya, dari diri konseli yang mempunyai potensi sebesar 40%. Kemudian adanya relasi terapeutik, yaitu apa sih namanya, dapat dikatakan aliansi terapeutika, di mana konselor dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman, itu sekitar 30%, dan 15%-nya lagi itu adalah pengharapan atau harapan yang diinginkan dari konseli. Oke, jadi sebenarnya bagaimana sih kalau mengingat prosesnya? Nah, kalau dalam prosesnya sendiri dalam dimensi psikologis dan konseling, jadi ini ada 3 dimensi nih, 3 dimensi. Nah, yang pertama adalah dalam dimensi konseli. Nah, kalau konseli seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa konseli kan pasti mempunyai pemaknaan ya, terhadap dirinya sendiri. Nah, dia mempunyai makna apa ya, bisa dibilang pemaknaan yang bisa dikatakan salah, atau adanya keterhambatan pemaknaan dengan masalahnya dia. Nah, akibatnya konseli menjadi inkongruen. Dan di dalam dimensi psikologis dan konseling, di dimensi konseli itu saat ini mereka tuh sedang mengalami yang namanya inkongruen. Tetapi mereka tuh mempunyai potensi sekitar 40%, namun masih belum aktif, dan juga dia mempunyai harapan sekitar 15%. Jadi bisa dikatakan bahwa
konseli saat ini nih mereka sudah ada poin persentase 15%. Tetapi untuk 40% sendiri ini masih belum aktif atau masih belum di angka 40%. Karena adanya inkongruen yang terjadi dalam diri mereka dari kliennya sendiri. Nah, kemudian di dalam dimensi psikologis dan konseling juga terdapat dimensi pribadi konselor yang terapeutik. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah konselor yang kongruen, konselor yang menerima tanpa syarat, dan yang empatik itu mempunyai persentase sebesar 15% dari konselornya sendiri. Nah, kemudian di dimensi psikologis dan konseling juga terdapat aliansi terapeutik. Jadi kalau yang 15% itu kan mereka lebih menekankan kepada ini ya, Vipato strateg dan 3 core condition. Itu adanya, kalau tadi kan dia sebelumnya ada di dimensi seorang konseli. Nah, sekarang dalam pribadi konselornya. Nah, oke, terus kita lanjut lagi ya ke aliansi terapeutik. Jadi di aliansi terapeutik ini merupakan dimensi pribadi konselor terapeutik yang dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi konseli untuk terbuka menjadi diri apa adanya. Ya, mereka di dalam aliansi terapeutik ini yang seperti saya katakan sebesar 30% gitu. Kalau yang ini ya, kalau yang saya pahami ya, bahwa sebenarnya di apa ya, ibaratnya di dalam dimensi konseli, kemudian adanya dimensi pribadi konselor terapeutik. Jika mereka tuh bisa bisa menghubungkan satu sama lain, maka aliansi terapeutiknya lebih gitu. Jika mereka itu bisa bekerja sama antara satu dan lain, itu maka 30% yaitu dari aliansi terapeutik kemungkinan besar bakal berjalan. Jadi seperti itu kalau untuk dimensi psikologis dan konseling. Selanjutnya adalah 3 core condition. 3 core condition yang tadi yang saya sebut juga tuh, yang dimensi psikologis konselor humanistik. Jadi Carl Rogers di sini mereka mengatakan bahwa ada 3 kondisi inti untuk untuk sebuah terapeutik. Nah, apa aja sih? Pertama, jadi jika konselor bisa menciptakan suasana yang terapeutik, maka proses konseling akan membuahkan hasil dan terlihat dari kemajuan konseli. Kondisi seperti apa sih yang biasanya dibutuhkan untuk untuk menciptakan konseling yang terapeutik? Nah, yang pertama adalah dari nilai kongruen. Kalau nilai kongruen itu kan tadi yang udah sempat saya katakan ya, bahwa dari ideal self dan real self adanya kecocokan. Nah, di dalam ini terutama di dalam di dalam dimensi psikologis konselor, di sini konselor harus merefleksikan dirinya, kayak apakah saya sudah menjadi pribadi yang otentik buat pada konseli. Kemudian apakah saya rasakan secara internal dapat disadari dan dapat dikomunikasi dengan selaras. Maksudnya, apakah yang ada di dalam dia self seorang konselor bisa terkatakan dengan benar atau misalnya salah gitu kan. Kemudian di dalam kongruen itu juga, jika ada perasaan pribadi yang muncul menjadi kesadaran
saya tidak akan memaksakannya pada konseli dalam komunikasi saya. Jadi untuk seperti itu kalau kongruen. Jadi di dalam kongruen ini juga tidak ada apa ya, diharapkan adanya komunikasi yang selaras dari apa yang diinginkan oleh yang dalam idealnya oleh konselor, diharapkan bisa diwujudkan dalam realnya dan kenyataannya. Tapi diharapkan tidak apa ya, konselor tidak akan memaksakan pada konseli masuk terhubung dalam komunikasi internal dari konselor itu sendiri. Kemudian menerima tanpa syarat. Nah, menerima tanpa syarat ini menjadi salah satu poin yang penting nih dalam dimensi psikologis konselor. Kenapa? Karena kalau jika tidak adanya penerimaan tanpa syarat, maka bisa dikatakan bahwa jika kita tidak menerimanya tanpa syarat, maka dapat dikatakan bahwa kita belum memenuhi dimensi psikologis dari konselor jika kita belum menerima tanpa syarat. Karena kan sebenarnya di dalam sebuah aliansi terapeutik, nah itu sangat dibutuhkan banget tuh yang ada namanya penerimaan tanpa syarat. Maksudnya bagaimana sih? Kayak kita tuh tidak dapat dikatakan ya, kalau menerima tanpa syarat tuh tidak menerima tanpa syarat itu emang agak sedikit berat ya, karena di dalam penerimaan tanpa syarat tuh berarti kita harus menerima sepenuh hati dan dengan empati yang kuat terhadap diri konseli gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa konselor bisa dikatakan harus menerima diri mereka sih yang inkongruen, yang tidak selaras dengan diri mereka sendiri. Terus kita harus menerima diri mereka dengan cinta, dengan rasa peduli kita. Nah, itu menjadi bagian penerimaan tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah empati. Ya, empati itu juga cukup penting juga ya, terutama untuk diri konselor. Kayak apakah kita bisa melihat nih, misalnya dari interaksi konseli dan konselor. Nah, sebagai konselor kita bisa lihat nih apa sih yang bisa kita gali, mungkin dari dari verbalnya, dari komunikasi non verbalnya dia, dan apakah kita bisa secara lebih peka mengeksplorasi perasaannya dia. Apakah dia ketika berbicara merasa sedih, atau misalnya dia merasa ragu dalam mengatakan hal tersebut. Itu kita dibutuhkan banget sih dengan adanya rasa empati itu. Ya, mungkin itu aja sih kalau efek dari tiga kondisi inti yang dikasih tahu oleh Carl Rogers. Kemudian efeknya apa aja sih kalau boleh tahu? Jadi efeknya sendiri menurut pengalaman dan penelitian dilakukan, efeknya apa? Jadi konseli akan pertama dapat mengeksplorasi perasaan dan sikapnya lebih mendalam. Karena adanya
adanya kongruen dari konselor, terus adanya penerimaan tanpa syarat dari konselor juga, dan juga adanya sikap empati yang dicurahkan konselor kepada konseli. Efeknya adalah konseli dapat tidak ragu dalam mengeksplorasi perasaan dan sikapnya mereka lebih mendalam. Nah, contoh ya, mungkin kalau dikasih contoh, mungkin pas suatu sesi konseli yang pernah saya ikutin ya, konseling yang saya ikutin hari Sabtu, ingat banget tuh. Nah, di Sabtu tanggal berapa ya, lupa deh. Jadi dimana konselor saya itu dia jika saya perhatikan dia tuh sangat menerapkan banget nih tiga kondisi inti ini nih, dari kongruen, kemudian menerima tanpa syarat diri saya sebagai konseli, dan juga empati juga. Nah, itu akibatnya ya kepada diri saya. Jadi saya dapat mengeksplorasi perasaan dan sikap saya lebih mendalam. Oh, bahwa nih saya sebenarnya begini-begini loh. Nah, itu adalah efek yang pertama ya. Efek yang kedua adalah menemukan aspek tersembunyi yang sebelumnya tidak disadari. Ya, ini saya rasakan juga. Kemudian yang ketiga, menerima dengan lebih hangat dirinya sendiri karena diterima dengan hangat oleh konselor. Nah, ya karena hal ini juga pernah saya rasakan juga, di mana saya kayak merasa saya merasa kayak diterima akhirnya, kayak pembicaraan saya, permasalahan saya akhirnya diterima oleh beliau gitu kan. Dan saya juga akhirnya ya gak perlu malu lagi ketika membicarakan hal tersebut dengan beliau kan gitu kan, dengan seorang konselor ini, karena adanya tiga kondisi inti tersebut yang diberikan oleh konselor kepada kita konseli. Kemudian menjadi mendengarkan dirinya sendiri lebih dalam lagi, ya betul banget. Kemudian akibatnya ya lebih menerima diri secara otentik. Dan tidak hanya itu juga, di efek tiga kondisi inti ini nih bagi konseli ya pastinya banyak banget nih perubahan-perubahan yang bisa dibilang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat, seperti adanya lebih menyadari apa yang terjadi dalam diri secara langsung. Kemudian mulai terbentuknya penerimaan diri, dan dari kemudian adanya keberanian untuk terkoneksi kembali, dan menjadi lebih tentatif dalam pemaknaan, terutama dalam pemaknaan hidup ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa potensi diri manusia tidak bisa busuk seperti benih tanaman, karena potensi akan bertumbuh dengan pesat jika menemukan lingkungan yang kondusif dan mendukung. Nah, walaupun lingkungan pendukung terbatas, potensi tetap dapat bertumbuh. Itu memang sangat dirasakan banget ya kalau untuk sebagai diri konseli, karena pasti setiap kehidupan di dalam kehidupannya seorang konseli ya kita menekan kepada konseli itu pasti mereka mempunyai pola hidup yang kurang bagus, maksudnya sistem support yang kurang begitu mendukung. Akibatnya ya diri mereka menjadi salah satunya ya inkongruen, dan kehidupan mereka ya tidak selaras dengan apa yang mereka inginkan. Nah, dengan adanya tapi adanya tiga kondisi inti yang diberikan oleh konselor dan juga konselor kepada konseli. Nah, itu menyadarkan kita bahwa sebenarnya
um, potensi kita ini sebenarnya nggak akan pernah busuk atau nggak pernah bakal hilang gitu, tetapi potensi kita bisa bertumbuh pesat jika kita menemukan lingkungan yang kondusif dan mendukung. Nah, lingkungan yang kondusif dan mendukung ini adalah maksudnya dari keberadaan konselor, dari rasa empati yang diciptakan oleh konselor kepada kita, kemudian adanya penerimaan tanpa syarat dari konselor kepada kita yaitu konseli, kemudian adanya kongruen yang dimiliki oleh konselor. Itu sangat membantu sekali untuk mengembangkan potensi dalam diri yang sudah cukup terpendam lama gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena bukan kenapa demikian ya, tapi ya seperti itulah ya kalau untuk untuk potensi dalam diri gitu. Kemudian selanjutnya adalah keadaan konseli, yaitu diskoneksi pada diri sebagai cara bertahan hidup. Nah, di dalam diskoneksi ini, jadi kita diajari dulu nih kayak kebutuhan mendasar konseli. Jadi di dalam kebutuhan mendasar konseli ini sebenarnya terdapat 5 ya, ada 5 tingkatan, 5 piramida. Tetapi bisa juga kalau dikecilkan menjadi 3 tingkat piramida. Jadi yang pertama itu adalah dari bawah dulu, adalah basic needs, kebutuhan dasar, basic needs. Kemudian ada psychological needs dan self fulfillment needs. Nah, di dalam basic needs ini terdapat ada 2 piramida, yaitu kebutuhan psychological needs sama safety needs. Nah, di dalam psychological needs ini terdiri dari makanan, terus air, istirahat, dan dan warmth. Berarti kalau nggak salah tuh dia kehangatan ya berarti ya. Nah, itu dari kebutuhan psikologis. Kemudian di piramida yang kedua ada juga namanya safety needs atau kebutuhan untuk keamanan atau kenyamanan. Jadi di dalam safety needs itu ada security dan juga safety. Itu yang ada dalam basic needs. Nah, kemudian yang di tahap kedua itu ada psychological needs. Di psychological needs ini terjadi ada belongingness and love needs dan esteem needs. Jadi kalau di dalam belongingness dan and love needs, jadi itu terdapat relasi yang intim dan juga pertemanan. Dan di dalam esteem needs itu terdapat prestige atau penghargaan dan and feeling of accomplishment atau perasaan yang bisa dikatakan dihargai atau bisa dikatakan atau penerimaan diri. Kemudian yang paling atas adalah fulfillment needs. Jadi ada di dalam self fulfillment needs ini terdapat self aktualisasi atau self actualization, yaitu achieving one full potential including creative activities. Jadi ya kurang lebih seperti itulah kebutuhan dasar konseli. Kemudian dari kebutuhan mendasar konseli kita lanjut ke pemaknaan naluriah. Pemaknaan naluriah ini pemaknaan naluriah bahasa nonverbal. Jadi di pemaknaan naluriah bahasa nonverbal ini adalah
dikatakan bahwa jujur pada diri adalah hal yang menakutkan karena dapat membawa ancaman berupa penolakan. Karena itu sebabnya kita secara tidak sadar memilih untuk lebih menyenangkan orang lain dan mengorbankan keselarasan diri demi pemenuhan kebutuhan penerimaan, rasa aman dan keselamatan diri dari orang lain. Nah, salah satu alat navigasi diri untuk menemukan apakah kita dalam keadaan aman diterima oleh orang lain yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, mungkin seperti orang tua atau atasan atau dan sebagainya, adalah kemampuan mendeteksi dan memaknai bahasa nonverbal seperti gerakan mata, kemudian gerakan tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, dan ekspresi tubuh saat nafas. Jadi itu cukup penting banget ya kalau dilihat-lihat. Nah, bahasa nonverbal lebih cepat diproses, benar sekali, dan dimaknai dalam secara terbatas dalam otak daripada kata-kata yang diucapkan. Kayak kita bergerak aja seperti ini, mungkin kita bisa lebih akan lebih mengetahui misalnya kondisi konseli itu seperti apa dibandingkan jika dengan pemahaman kata-kata verbal, karena kan ekspresi itu tidak bisa dibohongi kan, setiap gerakan itu nggak bisa dibohongi. Dan kita sebagai konselor akan lebih dapat memahami diri konseli ketika mereka mereka berkomunikasi secara nonverbal kan. Jadi kayak dia nangis, dia ketawa, itu akan lebih mudah memahaminya. Nah, kemudian di dalam pertemuan ini juga di dalam tema ini juga, di dalam tema konselor kongruen, di sini juga dibutuhkan juga nih kemampuan untuk meregulasi emosi, terutama dalam sesi konseling. Jadi kan tadi udah disebut ya, 3 core condition atau 3 kondisi inti yang dikasih atau diterapkan oleh konselor, diharapkan bisa membantu konseling untuk meregulasi emosi dan menciptakan rasa aman pada diri mereka, dan berharap konseling mulai menerima diri dan juga berproses. Dan bagaimana sih keterampilan meregulasi emosi? Jadi keterampilan meregulasi emosi itu kemarin kita juga dapat contohnya ya dari kamera dia memberikan video, ada video ayah dan anak yang dimana anak ini menangis terus, dan kebetulan sang ayah ini juga lagi kesal, tetapi ayah ini mungkin karena anaknya dia ya kali ya. Nah, ayah ini mencontohkan cara meregulasi emosi dengan kongruen, menerima tanpa syarat dan juga empati, di mana dia itu tidak bisa dikatakan tidak terpancing emosi dan memarahin anaknya, tetapi ya ayahnya bisa dibilang dia ini hanya menerima menerima tanpa syarat anak ini, dan juga
merasakan apa yang anak ini rasakan. Nah, hasilnya apa sih? Hasilnya ini adalah menciptakan bonding yang kuat karena ada kepercayaan bahwa ayah bisa diandalkan. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau keterampilan meregulasi emosi. Oke, selanjutnya adalah kita masuk lagi nih ke ciri-ciri kongruen. Nah, di dalam kongruen sendiri itu ada sekitar 4 ciri-ciri kongruen. Yang pertama adalah self awareness, yaitu adanya pengecekan dalam diri sendiri, kayak gini, kayak saya saat ini saya hadir sepenuhnya, kemudian adanya ekspresi verbal non verbal sesuai, itu menjadi salah satu bentuk dari self awareness. Nah, yang kedua, ciri-ciri kongruen yang kedua adalah mengkomunikasikan pengalaman internal pada konseli yang berkaitan seperti keterbatasan kita sebagai konselor, kemudian adanya adanya kerendah hatian untuk tidak harus selalu memaknai tidak selalu harus memaknai perasaan yang dibawa oleh konseli. Kan terkadang tuh ada ya orang yang so tahu mungkin yang dikatakan so tahu, jadi dia itu merasa bahwa dia sudah mengerti diri konseli, padahal seharusnya hal tersebut ya tidak bagus, tidak baik. Maka hal yang bisa dilakukan adalah mengkomunikasikan pengalaman internal pada konseli, dan ini merupakan salah satu ciri kongruen yang kedua. Yang ketiga adalah meregulasi emosi secara mandiri dan juga memberikan pemaknaan memberdayakan. Kayak bagaimana ya? Kayak proses dinamika dan pemaknaan konseli adalah milik dan tanggung jawab konseli, dan proses dinamika dan pemaknaan saya adalah tanggung jawab saya, yaitu maksud sebagai konselor. Dan yang keempat adalah meregulasi pemenuhan harapan secara mandiri, ciri kongruen yang keempat. Nah, di dalam meregulasi pemenuhan harapan secara mandiri, konseli berproses bukan untuk menyenangkan saya, dan juga kebutuhan diterima, dihargai, dibutuhkan, disanjung, dan juga kebermanaan saya atau diri konseli. Jadi bentuk kebutuhan diterima, dihargai, dibutuhkan, disanjung, bermakna saya penuhi mandiri sebagai tanggung jawab pada diri. Ya, kurang lebih seperti itu sih maksudnya. Kalau dalam ini nih, dalam ciri kongruen yang keempat, jadi kita sebagai konselor atau sebagai konseli ya, kita harus diharapkan harus meregulasi harapan kita untuk pemenuhan diri kita itu ya dari diri kita sendiri, karena yang bisa mengubah takdir kita, mengubah pola pemikiran kita, mindset kita ya diri kita sendiri kan ya. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri kongruen. Lalu di sini juga mengatakan bahwa mengapa sih konselor efektif itu dikatakan kongruen? Karena yang pertama adalah observasi adalah cara belajar yang paling sederhana yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, apa yang diberikan konselor kepada konseli akan diberikan konseli pada dirinya sendiri. Kemudian konselor mencontohkan efek dari kongruen
supaya konselor meregulasi emosi dan berproses menjadi kongruen. Dan yang keempat, pengalaman berrelasi dengan konselor menjadi pengalaman baru yang positif, sehat, terbuka sebagai perbaikan relasi pada relasi sehari-hari konseling. Lalu bagaimana sih akhirnya menjadi mungkin jadi pribadi yang kongruen? Mungkin buat kalian-kalian yang mendengarkan. Jadi yang pertama adalah meningkatkan self awareness. Kayak apa sih self awareness? Meningkatkannya. Jadi kayak pikiran kita harus mengecek diri kita, mulai dari harapan kita juga, terus perasaan kita, pikiran kita. Dulu dari pikiran ya. Oke. Misal kayak sensasi tubuh saat ini, apakah tubuh saat ini gemetaran kalau megang sesuatu atau sebagainya, itu salah satu bentuk self awareness. Nah, kemudian adanya anchoring atau grounding untuk bantu rasa terkoneksi pada diri. Selanjutnya adanya regulasi emosi secara fisiologis dengan melakukan latihan pernafasan 4-7-8. Maksudnya pernafasan 4 detik, pernafasan 7 detik, dan 8 detik itu bisa menjadi menjadi salah satu menjadikan diri kita lebih kongruen. Selain itu juga bisa juga nih kita melakukan regulasi emosi secara mandiri, yaitu dengan aware, acknowledge, accept, appreciate, and action. Nah, selain dari regulasi emosi mandiri juga terdapat regulasi pemaknaan, yaitu jika ada suatu pilihan, pilihlah misalnya hal yang memberdayakan bagi diri sendiri. Nah, selain dari regulasi pemaknaan, ada juga regulasi harapan, yaitu mengecek harapan yang realistis dan juga mengecek harapan yang tidak realistis juga. Nah, di sini diharapkan dalam regulasi harapan ini ya, harapan yang tidak realistis pada diri kita itu bisa dilepaskan, atau misalnya langsung dibuang aja, karena hal tersebut nantinya akan memperburuk ideal self concept dan real self kita, ideal self dan juga real self dari diri kita. Dan juga cara yang menjadi kongruen yang terakhir adalah yakin pada diri bahwa diri mampu menghadapi apapun yang terjadi. Oke. Jadi mungkin itu aja sih ya kalau dari materi yang dari video insight yang kelima ini, yaitu dimensi psikologis konselor yang kongruen. Jadi dari video insight kelima ini saya belajar bahwa kita sebagai mungkin pertama saya menjatuhkan diri saya sebagai konselor dulu kali ya. Kalau saya menjatuhkan diri saya sebagai konselor atau berada di posisi konselor, jadi saya bisa belajar bahwa Vipato strateg memang teknik-teknik emang sangat-sangat penting ya, karena dengan adanya teknik ya maka kita akan lebih tahu nih kondisi apa sih yang bisa membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya dia. Itu sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi ternyata, yaitu adanya kekongruenan dari diri kita sendiri, dari diri konselor. Kemudian adanya penerimaan tanpa syarat yang diberikan oleh konselor dari kita, sebagai konselor. Dan juga adanya rasa empatik atau empati yang yang ada pada diri kita, yaitu sebagai konselor. Sebenarnya hal ini dilakukan agar kita sebagai konselor bisa membantu konseli untuk mengeksplorasi perasaannya mereka, kemudian bisa menemukan
bisa menemukan aspek tersembunyi dari diri mereka, dan diharapkan ya bisa membantu mereka untuk memecahkan permasalahan mereka sendiri. Itu sangat dibutuhkan sekali kan, tiga kondisi inti ini nih. Kemudian kalau saya memposisikan diri sebagai konseling, jadi saya belajar juga bahwa dengan adanya tiga kondisi ini, saya belajar juga bahwa adanya kongruen, adanya penerimaan tanpa syarat, dan juga adanya empati ini nih yang dibawa oleh konselor. Saya sebagai konselor bisa belajar nih bahwa sebenarnya diri saya ini tidak cacat loh, maksudnya. Karena kadang kan kita sering menganggap bahwa diri kita ini lebih jelek daripada orang lain. Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya kita mempunyai potensi dalam diri kita, tetapi kita masih belum menemukan dikatakan cara yang sesuai untuk mengembangkan potensi kita tersebut. Salah satunya adalah lingkungan, karena lingkungan itu kan sangat mempengaruhi ya. Nah, dengan adanya konselor, maka diharapkan diri saya sebagai konseli, nah itu bisa bisa menemukan pemaknaan yang lebih baik lagi. Itu sih. Oke, jadi mungkin itu aja ya dari video insight yang kelima ini. Mohon maaf jika seandainya masih agak kurang paham, atau mohon maaf kalau jika kalian masih kurang paham atau bagaimana. Jadi mungkin itu saja untuk video insight kelima kali ini. Terima kasih semuanya. Bye.